Pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami Wonderos 11 di berita hari ini yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan terpercaya. Kami akan menyajikan berita-berita menarik dari dalam maupun luar negeri yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Jadi, tetap bersama kami selama beberapa menit ke depan. Bulan Oktober 2025 bakal dihiasi oleh deretan fenomena langit yang istimewa. Sebab ada hampir setiap pekan Oktober ini akan terjadi peristiwa astronomi yang berbeda. Sejumlah fenomena kosmik itu bahkan bisa dilihat tanpa menggunakan teleskop. Lalu, apa saja peristiwa langit yang bisa disaksikan? Pada bulan ini, fenomena langit pada malam ini adalah supermoon harvest yang membuat bulan terlihat lebih terang dan lebih besar. Fenomena supermoon harvest akan terjadi pada Senin 6 Oktober hingga Selasa 7 Oktober 2025 yang diperkirakan menjadi purnama paling terang pada tahun ini. Fenomena ini dinamakan supermoon harvest karena berdekatan dengan equinox musim gugur. Lalu, hujan meteor delta Aurigid akan menghiasi langit pada 11 Oktober 2025. Fenomena ini dapat diamati jika langit cerah, namun intensitasnya tergolong rendah hingga sedang jika dibandingkan hujan meteor lain. Spiral terbesar ketiga setelah Bima Sakti dan Andromeda, yaitu galaksi Triangulum, bakal berada di posisi tertinggi di langit pada Rabu 15 Oktober 2025. Fenomena ini bisa dilihat dengan mata telanjang dari tempat. Untuk melihatnya lebih jelas bisa menggunakan teleskop. Pada Minggu 19 Oktober 2025, bulan dan Venus akan terlihat berdampingan di langit timur menjelang fajar. Keduanya berjarak kurang dari 4 derajat yang menciptakan pemandangan yang menarik. Baik, berita selanjutnya akan dibawakan rekan saya. Kepada Danang Reski Kurniawan, saya persilakan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua seorang siswa usai diduga melakukan kekerasan. Kejadian ini viral di media sosial dan memicu aksi mogok massal oleh ratusan siswa di sekolah tersebut. Kekerasan ini terjadi ketika kepala sekolah memergoi siswa kelas 12 berinisial ILP sedang merokok di luar pagar sekolah. Saat dimintai penjelasan, siswa tersebut disebut tidak jujur, yang kemudian memicu emosi kepala sekolah sehingga secara spontan menampar siswa tersebut. Siswa ILP mengaku bahwa ia memang merokok di sekitar sekolah, namun ia merasa dipermalukan di depan siswa lain dan membenarkan bahwa ia ditampar 1 kali di bagian pipi sebelah kanan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap tidak jujur siswanya. Ia menyebut berkoordinasi dengan komite dan orang tua untuk menenangkan situasi. Namun, orang tua siswa ILP tersebut memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Ia menegaskan tidak ikhlas dan tidak ridho anaknya ditampar dan bertekad membawa kasus ini ke ranah hukum. Menanggapi polemik ini, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, mengatakan bahwa akan menonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Langkah ini diambil untuk menjaga ketenangan dan kondusivitas di lingkungan sekolah. Sementara itu, pihak kepolisian di Lebak telah memanggil sejumlah saksi, termasuk siswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Proses hukum dijadwalkan terus berlanjut hingga pada kepastian status hukum dari kepala sekolah tersebut. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wahyu Aldi Saputra. 2 pelajar hanyut terseret arus Sungai Gung di Tegal. 2 pelajar, Septian Wahyu Ramadhani dan Nata Kolbi Hidayat, hanyut setelah nekat membuat konten video dengan terjun dari jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Setelah terjun, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam, namun temannya tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Hingga malam, operasi pencarian tim SAR gabungan dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Muhammad Nizar Al-Hariri.
penutupan operasi identifikasi korban Ponpes Al-Ghazini di Sidoarjo. Tim DVI Polda Jatim mengumumkan penutupan operasi identifikasi telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah terakhir korban tragedi Ponpes Al-Ghazini. Total 63 korban dari 67 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Kelima jenazah terakhir termasuk Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirujodin, Muhammad Deva, Syarifuddin, dan Zaki teridentifikasi melalui catatan medis, properti, dan pencocokan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Muhammad Nizar Al-Hariri dan rekan saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.